Oke, kita akan lanjutkan untuk membahas teorema 2.1.4. Oke. Teorema 21.4 ini menyatakan bahwa tidak ada bilangan irasional. Mohon maaf, tidak ada bilangan rasional R atau R-nya bilangan Q, ya, irasional, sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Oke. Oke, kita coba buktikan. Oke, nah, untuk membuktikan tidak ada, kalau kita ingin mencari R sama dengan 1, kemudian dikuadratkan, apakah hasilnya 2, kemudian kita cari lagi, ternyata tidak, cari lagi R sama dengan 1,5 umpamanya, dikuadratkan, hasilnya ternyata juga tidak 2, dan seterusnya. Maka tentu karena teoremanya menyatakan tidak ada, kita tidak akan pernah menemukan sebanyak apapun kita mencoba. Nah, untuk itu membuktikan teorema ini kita akan gunakan pembuktian dengan kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Kita akan mengandaikan kebalikan dari teorema ini. Kemudian nanti jika kita temukan ternyata ada kontradiksi dalam pembuktiannya, maka pengandaian kita yang salah, yang artinya kalau pengandaian salah maka teoremanya yang benar. Kayak seperti itu ya. Jadi buktikan yang pertama adalah andaikan. Andaikan ada R bilangan rasional sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Oke. Ada ya. Ada R bilangan rasional. Nah, bilangan rasional, masih ingat? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk M per N atau P per Q boleh ya, terserah. Karena R-nya bilangan rasional, maka saya misalkan R sama dengan P per Q. Dengan catatan apa? PQ-nya bilangan bulat ya. Q-nya tidak sama dengan 0. Dan sekali lagi, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi saya sebut EVB dari P dan Q sama dengan 1. Oke, EVB ya. EVB dari P dan Q sama dengan 1. Atau dengan kata lain, P dan Q ini relatif prima atau prima relatif ya. Dengan kata lain, P-nya bentuknya paling sederhana. Tidak boleh 9 per 18. Tentu sederhananya adalah 1 per 2 ya. Jadi bentuknya bentuk yang paling sederhana. Tidak bisa disederhanakan lagi gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. R sama dengan P per Q. Maka kalau kita kuadratkan berarti R kuadrat sama dengan P per Q kuadrat. Oke. Tentu ini menjadi R kuadrat sama dengan P kuadrat per Q kuadrat. Oke, ini tentu kalau saya uraikan lagi, sama-sama kita kali dengan 1 per. Oke, sama-sama kita kalikan dengan Q kuadrat akan menjadi R kuadrat Q kuadrat sama dengan P kuadrat ya. Oke, ini dikali Q kuadrat ya. Kedua ruasnya kita kali dengan Q kuadrat.
Karena R kuadrat tadi sama dengan 2, tentu ini menjadi 2Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Oke. Kenapa? Karena R kuadratnya tadi sama dengan 2, diketahui di soalnya ya, atau di teoremanya. Nah, sekarang perhatikan bahwa 2Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Ada 2, berarti kalau 2 itu bilangan genap. Dengan demikian berarti P kuadrat ini adalah bilangan genap. Oke. Tidak peduli berapapun nilai Q kuadrat, kalau dikali 2 maka sebelah kiri ini akan menghasilkan bilangan genap. Dengan kata lain, P kuadrat genap. Sekarang kalau P kuadrat genap, kalau atau jika P kuadratnya, jika P kuadratnya genap, kuadrat ini ya, P kuadratnya genap, bilangan genap maksudnya ya, maka maka P-nya juga harus genap, harus bilangan genap. Oke. Kenapa? Karena jika saya buktikan klaimnya. Saya menyatakan atau mengklaim bahwa jika P kuadrat genap, maka P juga harus genap. Nah, sekarang kita misalkan, sebab jika P-nya ganjil, P-nya bilangan ganjil, maka saya boleh menulisnya P-nya sama dengan 2K min 1 ya. Kalau 2K min 1 saya kuadratkan, maka P kuadrat tentu menjadi 2K kuadrat min 1 ya. 2K min 1 dikuadratkan, dan ini tentu 4K kuadrat min 4K plus 1. Dan ini tentu menjadi 2 kali 2K kuadrat min 2K plus 1. Nah, terlihat yang sebelah ini genap ditambah 1, maka akan menghasilkan ganjil. Ini artinya apa? Jika P-nya ganjil akan menghasilkan P kuadratnya juga ganjil. Otomatis jika P kuadratnya genap, kebalikan ya, kontraposisi kayak. Ingat di dalam logika, P maka Q akan ekivalen dengan tidak Q maka tidak P. Jadi apa tadi? Katanya jika P kuadrat genap, maka P harus genap. Itu kan kontraposisinya. Jika P-nya ganjil, dibalik ya, tidak P-nya genap, berarti kalau jadi Q-nya genap, berarti kalau tidak Q harus ganjil. Maka akan kita temukan tidak P. Kalau tadi P kuadratnya genap, tentu tidak P-nya adalah P kuadratnya adalah bilangan ganjil. Dan ternyata terbukti. Maka kita sudah buktikan klaim bahwa jika P kuadratnya genap, maka P juga bilangan genap. Karena P ya, kuadrat ini tadi 2Q kuadrat. Sebelah sini ya. Ini satunya ya. Karena P kuadrat tadi genap, maka P-nya juga genap atau bilangan genap. Otomatis berarti 2Q kuadrat 2Q kuadrat sama dengan P kuadrat, dan P-nya bilangan genap, maka kita boleh memisalkan 2Q kuadrat sama dengan 2K 2K ya, 2K kuadrat. Dengan ini apa? P-nya saya misalkan 2K. Karena apa? Karena P-nya bilangan
genap. Genap. Oke ya. Otomatis kita ketemu 2Q kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Dan ini kalau kita sama-sama bagi 2 akan menghasilkan Q kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Nah, coba Anda perhatikan, Q kuadrat ternyata sama dengan 2K kuadrat. Ingat, ini K-nya juga positif ya, bilangan bulat. Otomatis berarti dengan demikian Q kuadratnya juga bilangan genap. Nah, P kuadrat genap, Q kuadratnya. Kalau Q kuadratnya genap, maka berdasarkan analogi yang sama tadi akan diperoleh bahwa Q-nya juga bilangan genap. Otomatis berarti kita dapat P-nya genap, bilangan genap maksudnya ya. Q-nya juga bilangan genap. Dengan demikian pasti minimal EPB dari P dan Q itu 2 karena dia genap. Tentu ini kontradiksi dengan kayak tulisannya ini udah kayak kontradiksi dengan EPB dari P dan Q sama dengan 1. Dengan demikian berarti pengandaian kita salah. Apa tadi yang kita andaikan? Andaikan ada. Karena sekarang kontradiksi, maka pengandaian andaikan ada ini salah. Dengan demikian berarti yang benar adalah tidak ada. Pengandaian salah berarti kebalikan pengandaian yang benar. Maka kalau andaikan ada berarti kebalikan dari pengandaiannya, maka tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Jadi teoremanya terbukti.